Haleluya, apa kabar semuanya? Ya, tadi saya nonton video tapi nggak ada suaranya. Hari ini kita memulai seri khotbah yang baru, visi kerajaan surga. Amin, visi kerajaan Allah. Siapa yang sudah menjadi anak Allah di tempat ini? Angkat tangan saudara. Amin. Haleluya. Berarti kita hidup di dalam kerajaan Allah di tempat ini, di muka bumi ini. Amin. Kerajaan Allah itu bukan di sana nanti, tetapi di sini. Kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, saudara anak Allah, berarti saudara harus mengerti kerajaan apa yang saudara hidupi saat ini. Kalau saudara tidak mengerti, saudara akan mengikuti kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan dunia, kerajaan saya sendiri. Amin saudara. Kerajaan Allah adalah seturut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ketika saudara mengerti kerajaan Allah dalam kehidupan saudara, saudara akan memiliki visi. Untuk apa sih saya hidup? Mengapa sih saya hidup? Untuk apa sih saya diselamatkan? Ya. Boleh tolong lampu nyalain kalau nggak ada yang setengah watt? Nah, ini baru kelihatan jelas. Oke. Coba singkong kiri kanan. Jangan 5 watt. Haleluya. Nah saudara, seri ini akan berbicara tentang beberapa hal tentang kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Amin. Untuk kita memiliki visi, apa sih visi kita kalau saudara berkeluarga? Saudara ketika saudara berkeluarga, 2 menjadi 1, saudara pasti punya visi kan? Walaupun visinya masih cetek-cetek gitu ya. Tidak apa-apa, yang penting punya visi. Kalau tidak punya visi, saudara akan berakhir dengan sesuatu yang tidak saudara harapkan. Amin. Visi bisa tinggi, bisa rendah, yang pasti harus punya visi. Punya impian, ya kan? Yang baru nikah mana nih? Oke. Saudara sudah menikah dengan mempelai laki-laki Yesus Kristus. Amin. Mempelai saudara, suami saudara di surga itu, mempelai laki-laki Kristus itu punya visi buat mempelai perempuannya, gereja Tuhan buat kita semuanya. Betul? Nah hari ini dimulai seri khotbah yang pertama dan kemudian akan dilanjutkan dengan 5 tema khotbah. Hari ini berbicara tentang ingatlah orang miskin. Jarang sekali ya kita disuruh ingat orang miskin ya. Ya, saudara biasa ingat apa? Ingat melayani, ingat ke gereja. Ingat jangan meninggalkan persekutuan. Ingat baca firman Tuhan, enggak ingat baca firman Tuhan. Ingat belajar firman Tuhan. Hari ini, visi kerajaan surga, suatu yang luar biasa besar. Ingatlah orang miskin. Kapan terakhir saudara mengingat orang miskin? Saya bersyukur gereja ICA Jemaat Tuhan mempunyai hati yang luar biasa. Banyak yang diam-diam membiayai orang sekolah Alkitab, membiayai orang-orang yang tidak mampu, yang membutuhkan saudara. Ingatlah orang miskin. Nah, pokok pikirannya adalah di dalam kebenaran Allah, kerajaan surga, tidak hanya di sana saja, kita tidak hidup sebagai katak dalam baskom. Tidak kemana-mana, lompat nggak keluar. Kita harus hidup dalam kerajaan surga. Kita menerima kebenaran, kita makan dalam kerajaan surga, hidup dalam ekosistem kerajaan surga. Ada kasih, ada kemurahan, ada perkenanan Allah. Tetapi sesudah itu kita harus keluar, betul? Saudara diselamatkan untuk bukan nunggu kereta ke surga. Saudara diselamatkan untuk saudara keluarga. Keluar daripada zona nyaman saudara untuk menjangkau orang-orang. Salah satunya adalah mengingat akan orang miskin. Banyak nggak orang miskin saudara hari-hari ini? Yesus sudah mengatakan ketika ada orang yang perempuan yang membasuh kakinya dengan sesuatu yang sangat mahal, kemudian salah satu muridnya jual saja, kasih orang miskin, pada hatinya dia ingin korupsi. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus katakan, dia menyembah aku dan dia akan diingat selama-lamanya. Orang miskin selalu ada padamu. Orang miskin di mana? Di Hong Kong ada? Banyak. Ya. Kalau saudara sering nonton TV, berita atau mendengarkan omongan daripada atasan saudara, majikan saudara, kita tahu di Hong Kong itu banyak orang miskin. Tempat tinggal mereka tidak layak, ya kan? Memang kita jarang melihat orang mengemis. Tetapi mereka hidup dengan standar yang sangat-sangat rendah. Ada orang makan 1 kali sehari. Ada orang, kalau saudara ke sesuatu tempat ada satu dispenser, makanan gratis, itu sumbangan daripada
Feeding Hong Kong. Ada orang-orang tertentu organisasi yang membuat makanan, sumbang makanan, ditaruh di dispenser gitu, kayak orang beli sandwich itu. Ada di Samsuipo, saya lihat di mall. Itu makanan gratis. Banyak orang yang tidak makan 3 kali sehari di Hong Kong. Kalau saudara melihat berita di TV, tempat tinggal mereka juga ada yang seperti hanya kurungan. Ya kan, satu kamar bisa 6 orang, 1, 2, 3, satu kurungan, seperti peti mati. Hong Kong diperkirakan 20% daripada Hong Kong setelah COVID hidup di bawah garis kemiskinan. Ya kan? Di bawah garis kemiskinan. Bahkan ketika summer kemarin, banyak anak-anak Hong Kong, sekitar 60%, biasanya seharusnya di summer itu anak-anak sekolah, mereka akan banyak belajar belajar tambahan, ya kan? Tapi mereka tidak bisa, karena kebutuhan pokok lebih penting, dan mereka hanya biasa-biasa saja, tidak cukup. Jadi di Hong Kong sendiri, garis kemiskinan itu semenjak COVID semakin besar. Saya tahu, Indonesia lebih miskin, di mana-mana banyak kemiskinan. Di Amerika yang kita anggap, luar biasa, banyak sekali homeless, saudara. Bahkan di kota besar, LA, Washington, New York, banyak homeless hanya punya tenda saja. Kalau hari Minggu anak Indonesia tenda cuma sehari, malam bongkar kan? Kalau di Amerika, saudara, di LA, San Francisco, mereka tinggal di tenda-tenda karena mereka homeless. Tempat tinggal mereka. Jadi orang miskin selalu ada dalam kehidupan manusia. Amin. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang ingatlah orang miskin. Dalam dunia yang semakin sibuk, yang semakin memuja materialistik, banyak orang-orang terpinggirkan. Tidak punya kesempatan kerja, tidak punya hal-hal yang mereka bisa lakukan walaupun mampu, dan kemudian mereka tergolong menjadi orang yang hidup di bawah standar kemiskinan. Nah, bacaan hari ini 1 ayat, tapi saya bawa saudara berdasarkan firman Tuhan ayat-ayat yang lebih. Firman Tuhan hari ini dalam Galatia 2 ayat 10. Baca bersama-sama, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Kenapa saya teriak hanya, saudara? Saya beri latar belakang. Kitab Galatia ini, pada saat ini Rasul Paulus ingin menjelaskan latar belakangnya kepada dewan orang Kristen, orang percaya pada waktu di Yerusalem. Ada Kefas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka yang mengepalai gereja di Yerusalem. Saudara tahu gereja mula-mula adalah orang Yahudi semua. Nah, saudara tahu inilah pertama kali Rasul Paulus menjelaskan ketika dia bertemu dengan Jerusalem Council, kepala induk gereja di Yerusalem. Sebelumnya Rasul Paulus kan teroris kan? Dia mengejar orang Kristen, membunuh orang Kristen, kemudian dia bertobat, kemudian dia melayani di luar tanah Yudea selama 14 tahun. Ini pertama kali dia mengatakan, saya bertemu dengan gereja induk. Nah, dia melayani orang-orang di luar, orang Yahudi. Dia sendiri orang Yahudi. Sementara gereja mula-mula itu kebanyakan orang Yahudi. Petrus melayani orang-orang Yahudi. Paulus melayani orang non-Yahudi. Nah, saudara tahu pada waktu itu banyak konflik. Konflik tentang hukum Taurat, tentang hukum sunat, tentang makanan-makanan. Tradisi orang Yahudi, ya kan? Tetapi akhirnya Paulus menjelaskan bahwa orang, dan kemudian disetujui dengan gereja induk bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak usah mengikuti hukum Taurat, tidak usah disunat, tidak usah mengikuti tata cara upacara makanan dan sebagainya. Nah, sesudah gereja induk menyetujui kompromi tentang tugas Rasul Paulus dan tugas Rasul Petrus. Tetapi mereka mengatakan ini, Paulus mengatakan hanya setelah pertemuan itu, setelah diterima, setelah ada persetujuan, hanya kami, Paulus dan Barnabas dan orang-orang yang melayani bagi orang non-Yahudi, kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Ini miskin berbicara tentang miskin secara material, bukan miskin rohani, miskin teman, bukan. Miskin secara material.
Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi di hati Paulus ketika dia melayani 14 tahun lamanya di gereja bukan orang Yahudi di luar sana, saudara tahu lah Galatia, Efesus, Korintus, Kolose dan sebagainya, dia sudah melakukan ini, mengumpulkan uang bagi orang-orang miskin. Nah disinilah gereja induk menugaskan dia, nggak usah pusingin tentang hukum Taurat dan sebagainya, hanya ingat orang-orang miskin. Kenapa saudara? Di tanah Yehuda, tanah Yudea, maksudnya orang-orang percaya mula-mula di daerah Yerusalem, mereka mengalami kesusahan, ditekan, sengsara, mereka sangat miskin, para janda apalagi, yatim piatu, sangat-sangat susah. Makanya Rasul Paulus ditugaskan untuk mengumpulkan dana gereja-gereja bukan orang Yahudi di luar sana, untuk orang-orang miskin yang ada di Yerusalem, jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Kenapa saudara? Nanti saudara akan baca, Rasul Paulus mengatakan, ini fair, ini seimbang. Orang non-Yahudi sudah menerima pengajaran kasih karunia dari orang Yahudi. Selayaknya orang non-Yahudi bisa membantu saudara-saudara seimannya yang Yahudi, yang sangat miskin di Yerusalem. Nah, itu konteksnya. Nah, kenapa saya katakan ini? Latar belakang secara teologi seperti ini, saudara. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita belajar Alkitab, kita mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak stop di sana, saudara. Secara teologi artinya kita harus juga melakukan sesuatu, berbuat baik. Kebenaran yang kita terima tidak berhenti di pikiran kita, di hati kita, tapi harus diterjemahkan melalui tangan kita. Mengingat orang-orang miskin. Ketika semalam saya membaca firman Tuhan, saya tambah-tambahkan lagi. Saya menemukan ayat dan cerita yang membuat saya bulu kuduk saya berdiri, saudara. Gemetaran saya mendengar, membaca. Nanti kita akan lihat di akhir daripada firman Tuhan. Ada ayat yang begitu luar biasa. Tapi hari ini pertama kita melihat, kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Katakan bersama-sama, kami harus mengingat orang-orang miskin. Ingat, kita harus mengingat. Betul? Mengingat bukan berarti, oh ya saya ingat, oh ya sudah, saya nonton drakor lagi. Mengingat berarti kita punya niat untuk melakukan sesuatu, peduli dan turun tangan. Mengingat bukan seperti saya mengingat waktu saudara pacaran. Mengingat di sini berarti kita ada tindakan action selanjutnya. Amin. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara, banyak hal yang kita harus belajari. Perhatian terhadap orang miskin adalah bagian integral dari panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Kalau orang luar, ya saudara, banyak orang luar gitu kan, punya yayasan, yatim piatu, membantu orang miskin. Terlebih kita yang sudah diselamatkan, kebenaran firman Tuhan harus diterjemahkan dalam tindakan kita untuk membantu orang yang tidak mampu, orang miskin. Setuju saudara? Berapa banyak saudara yang mengingat orang miskin, bahkan melakukan hal-hal yang membantu orang miskin. Saya tahu banyak alasan, nanti saya akan jelaskan alasan-alasan kita tidak mau melakukannya. Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu segala sesuatu yang kamu lakukan untuk apa? Salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Berapa banyak saudara melakukannya untuk Tuhan? Bagaimana saudara melakukannya untuk Tuhan? Berbuat baik kepada yang hina, yang tertindas, yang tidak mampu, yang membutuhkan. Saudara melakukan sesuatu buat Tuhan Yesus. Amin. Dua hal besar yang saya sampaikan di sini. Bagaimana kita mengingat orang miskin dan mengerti. Pertama adalah kita harus mengerti mengapa kita harus peduli. Mengapa kita harus peduli? Pertanyaan. Poinnya adalah pertanyaan mengapa kita perlu dan harus dan wajib peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, orang miskin. Pertama kita belajar karena Allah peduli kepada orang miskin. Allah peduli dari perjanjian lama dan kemudian Yesus. Perjanjian lama di dalam kitab Ulangan 15:7-8 mengatakan, jika sekiranya ada di antaramu seorang
salah seorang miskin dan salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegakkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Menggenggam. Nggak mau lepas. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudara, manusia dua tipe, saudara. Ada yang namanya giver, taker. Saudara termasuk yang mana? Manusia. Saudara perhatikan, setiap manusia ada yang giver, selalu memberi. Ibu Nurul tipe orang yang giver, tapi untung dia tidak memberikan saya. Saudara, dia memberi, selalu memberi. Ada tipe orang yang taker. Walaupun sudah banyak, selalu mau ambil. Sudah punya banyak, ada yang gratis, ambil, taker. Pada prinsipnya manusia sebenarnya taker. Alam rusak, dunia rusak, kebanyakan orang yang taker. Ngambil. Jarang yang giver. Orang Kristen, kita sudah diberi oleh Tuhan, kita harus menjadi orang yang memberi. Amin. Ulangan ini menjelaskan bahwa Allah peduli kepada orang miskin. Mengapa kita harus peduli kepada orang miskin? Karena Allahmu peduli. Perjanjian lama dia peduli. Perjanjian baru Yesus selalu peduli kepada orang miskin. Kalau saudara baca Injil, di dalam salah satu contoh, di dalam Lukas 4:18, 19 mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, dan oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Allah mengutus Yesus untuk orang-orang seperti itu. Tidak hanya orang miskin, ya tentu orang yang teropres, orang-orang yang sendirian. Salah satunya bagi orang miskin. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus datang karena dia mewakili hati Bapa bagi orang-orang miskin. Mengapa kita peduli? Karena Allah peduli. Amin. Tidak hanya karena Allah peduli. Kedua, karena kepedulian kita adalah tindakan kasih. Allah kita kasih. Kalau saudara mengatakan saya anak Allah, penuh dengan kasih. Kalau saudara memberi saja tidak bisa, kasih dari mana? Kasih macam apa? 1 Korintus 13:3 mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun moyong. Tidak ada faedahnya. Kita peduli kepada orang miskin, karena itu adalah pelayanan kasih. Amin. Sudah tegang sekali diomelin. Boleh saya membaca pantun? Boleh ya. Tiba-tiba nggak tahu sejak kapan saya membuat firman Tuhan tapi ada pantun. Oke, dengarkan baik-baik. Memberi tanpa kasih adalah memberi tanpa hati. Betul? Memberi tanpa kasih adalah memberi tanpa hati. Karena memberi tanpa hati selalu dipenuhi dengan ambisi dan motivasi. Cakep mengerti nggak? Ini dalam sekali tuh. Memberi tanpa kasih selalu membanggakan diri. Kamu dapat memberi dalam kasih ilahi. Karena Kristus telah memberi diri. Amin. Yesus sudah memberikan dirinya buat kita. Saudara bisa memberi di dalam kasih ilahi. Kalau tanpa kasih ilahi, saudara akan memberi dengan motivasi, kesombongan diri, dengan ambisi. Selalu saudara. Tidak mungkin saudara memberi, pasti ketika saudara memberi kepada pengemis sekalipun, saudara ada sesuatu yang terjadi kan? Mungkin saudara kebanyakan receh, mungkin saudara tergerak hati saudara, ya kan? Pasti ada sesuatu yang membuat saudara memberi. Motivasinya apa? Ambisinya apa? Dilihat orang, jatuhin koin, pasti ada sesuatu.
Mari kita memberi, memperhatikan orang miskin. Memberi dengan kasih ilahi. Amin. Kembali kita lihat baca, Galatia 2, ayat 10 tadi mengatakan, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan untuk melakukannya. Memberi adalah pelayanan kasih. Saudara, pelayanan kepada orang miskin sejalan dan seiring dalam pelayanan firman. Setuju? Pelayanan kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, seiring dalam pelayanan firman. Amin. Ada kabar baik, juga ada perbuatan baik. Ada makanan rohani, juga ada makanan jasmani. Apa yang dilakukan ICA luar biasa, saudara. Mana ministry membagi-bagi makanan. Mereka, saya juga bingung, kadang-kadang mereka hari Jumat ya, Jumat sore, mereka membagi makanan kepada orang miskin di sekitar North Point, terutama orang-orang tua. Jumat malam, Jumat sore gitu, saya lihat di lobi sana sudah numpuk makanan. Saya bingung dari mana mereka dapat makanan. Bukan makanan expired loh. Bukan makanan yang nggak diperlukan. Kadang-kadang ada orang memberi tapi karena di rumah sudah nggak dibutuhkan. Ada di sini? Minta ampun ya. Di rumah udah kebanyakan, udah mau expired, saya bawa ke gereja Saya kasih orang miskin Tuhan kasih saudara yang mau expired, saudara mau? Nggak mau kan? Di mana ministry? Selalu saya itu beras dulu, makanan kering, macam-macam. Ada orang menyumbang. Yesus cuma menyalurkan, saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa pelayanan firman harus disertai dengan pelayanan bagi orang miskin. Amin. Makanan rohani juga makanan jasmani. Amin. Saudara, hari ini saya harap kita mengerti mengapa kita harus peduli. Karena Allah peduli, karena memberi, melayani orang miskin adalah pelayanan kasih. Nah, salah satu contoh kita lihat pelayanan kasih di dalam 2 Korintus 8, 1-5. Saya tahu saudara punya banyak alasan, kita manusia banyak alasan tidak mau melayani bagi orang-orang miskin. Kita baca di sini, saya harap bisa menyentuh saudara. Ini adalah pelayanan kasih. Judul perikopnya adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Mereka, Rasul Paulus mengatakan mereka dianugerahkan. Apa yang mereka lakukan? Selagi dicobain dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Paulus memakai namanya, aku Paulus bersaksi, jaminannya. Bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Saudara tahu mengerti ketika kita memberi, kita sedang menerima kasih karunia. Ini yang dijelaskan Rasul Paulus. Mereka miskin, mereka memberi apa adanya, sukarela. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa ketika mereka memberi, itu adalah kehormatan kasih karunia Tuhan bagi mereka. Saudara mengerti, memberi itu kasih karunia. Banyak orang tidak punya kasih karunia, maka tidak bisa memberi. Sangat-sangat dalam. Oh, saya memberi. Harus ada kasih karunia menggerakkan saudara, sehingga saudara bisa memberi. Amin. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, jemaat Tuhan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jemaat di Makedonia, bukan orang Yahudi. Ketika saudara punya kasih karunia, saudara tidak, oh saya nggak mau kasih gereja itu gereja itu nggak benar. Kita punya pertimbangan, ya kan? Ya gereja itu beda dengan aliran saya. Mereka kalau menyembah nggak seperti kita, nggak ada Roh Kudusnya. Saya nggak mau nyumbang. Gereja Makedonia, non Yahudi, mereka menyumbang kepada orang-orang kudus,
orang-orang Yahudi. Mereka miskin. Jadi pelayan kasih ini saudara tidak punya alasan lagi. Saya miskin Pak. Orang Kristen adalah orang kaya. Amin. Masalahnya saudara tidak tahu kapan tap dengan kehendak Tuhan. Berdoa saja malas, apalagi mana mungkin dapat berkat Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang kaya karena Bapa saudara di surga adalah yang kaya. Amin. Masalah saudara belum tahu jalurnya. Berdoa tidak, belajar firman Tuhan tidak, mencari Tuhan tidak. Apa saudara mau mendapat kiriman dari Indonesia? Tiba-tiba salah alamat gitu. Dapat rezeki. Ini namanya siapa ya? Oh bukan saya. Berarti rezeki saya. Nggak ada begitu. Berkat saudara selalu ada tersedia atas nama saudara di surga buat setiap saudara. Tuhan akan siapkan sampai saudara punya hati bagi orang-orang yang memerlukan. Berkat bagi kita, bukan buat kita. Berkat bagi kita untuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur banyak yang mikir di tempat ini. Perhatikan. Di dalam Korintus 9, 12, 13, pelayanan kasih. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, masih sambung sebenarnya, bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Pemberian saudara kepada orang miskin itu adalah ucapan syukur bahwa Tuhan sudah memberkati saya. Tuhan memakai saya. Bagi Makedonia, Paulus mengatakan itu anugerah buat mereka untuk memberi. Jangan katakan ini anugerah saya dapat berkat. Roba, anugerah saudara adalah ketika Tuhan memberkati saudara untuk saudara memberi. Anugerah bukan menerima saja. Menerima untuk memberi itu anugerah yang luar biasa. Itu adalah ucapan syukur. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah. Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara, ini sangat dalam sekali ayat 13 ini. Ketika pelayanan kasih memberi itu tidak hanya ucapan syukur, tetapi membuat orang yang menerima itu melihat ketaatan saudara akan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa Injil kerajaan surga ada dalam kehidupan saudara dan saudara mengerti visi Bapa mengirim anaknya ke bumi ini. Saudara mengerti, saudara dipenuhi dengan Injil, keluar dengan ketaatan akan firman Tuhan dan orang akan melihat. Amin. Kemurahan hati saudara. Tidak hanya ketaatan saudara, tapi kemurahan hati saudara. Ada amin saudara? Mengingat akan orang miskin. Peduli kepada orang miskin karena Allah peduli. Karena ini ada pelayanan kasih. Amin. Kalau Allah sudah melayani saudara, ini adalah kewajiban kita. Memiliki visi kerajaan surga di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Oke? Nah, saya sudah menjelaskan mengapa kita harus peduli. Sekarang kita belajar. Apa sih yang diperlukan untuk kita peduli? Poin kedua. Tadi itu kita mengerti mengapa kita harus peduli. Kedua, apa yang diperlukan untuk melayani? Menurut saudara apa? Apa yang diperlukan untuk kita peduli? Dompet tebal. Yes, Tuhan akan memberkati. Apa lagi? Hati. Apa lagi? Apa yang diperlukan untuk kita peduli? Tentunya kita harus melihat dong kebutuhan kan? Apa lagi? Kita akan belajar saudara. Tapi sebelum kita belajar apa yang diperlukan 3 hal yang diperlukan untuk kita peduli. Dan sebenarnya itu adalah intisari daripada Yesus dalam kehidupan kita. Saudara tidak usah mencari. Saudara harus mengembangkan elemen-elemen untuk kita menjadi peduli kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi saya ingin mengatakan ada hal yang akan menghalangi kita untuk peduli. Tampilkan gambarnya. Hal-hal yang mempengaruhi kita. Hal yang pertama, lihat gambar yang ada lingkaran. Scam Pak, saya nggak mau kasih orang miskin lagi. Saya nggak mau melayani kepada orang-orang miskin. Scam, banyak scam sekarang. Yes, banyak scam saudara. Banyak tipuan, betul?
Tetapi tipuan-tipuan yang ada, jangan melunturkan semangat saudara untuk memberi. Betul? Selalu akan ada scam. Seperti yang pengemis itu. Tidak hanya orang miskin perorangan. Orang miskin yang massal sekalipun kadang-kadang di scam kita. Tapi itu jangan membuat saudara menekan api visi kerajaan surga dalam kehidupan saudara. Yang sebelah kanan apa? Maksudnya apa? Saya banyak keperluan, Pak. Saya ngitung aja minus ini hasilnya. Keperluan ini. Betul kan? Betul ya? Ya kan? Hitung-hitungan kan? Bayar utang. Anak sekolah, tabungan dan sebagainya. Minus, Pak. Gimana saya bisa kasih orang miskin? Saya termasuk golongan miskin, Pak. Yang gambar yang ada perempuan itu, saudara takut masa depan saudara. Fear. Itu yang membuat saudara lumpuh untuk melihat orang-orang miskin. Boro-boro saudara mengingat, saudara tidak bisa melihat orang miskin. Karena saudara dilingkupi oleh ketakutan kekurangan. Hari ini kita berbicara tentang materialis. Barang-barang, uang, harta saudara. Ketakutan mencegah kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Untuk mengingat akan orang-orang miskin. Yang gambar uang itu apa artinya? Biasanya orang tidak memperhatikan orang miskin karena serakah, greed, sama egoisnya. Saya kan kerja siang malam, punya saya. Enak saja saya bagi-bagi. Saudara lihat semuanya berbicara tentang saya, dan saya. Kalau saudara anak Tuhan, segala sesuatu yang saudara punya adalah dari Tuhan. Saudara tidak pernah akan takut kehilangan apapun. Hal-hal yang fana ini. Betul saudara? Saudara tidak akan takut akan kekurangan karena Tuhan, ayat yang lain. Bukan, Tuhan akan selalu menyediakan buat kita kan? Aku tidak perlu khawatir lagi. Ayat itu di mana? Ayat itu di mana? Hal-hal ini yang akan membuat kita tidak memperhatikan orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang miskin itu selalu ada di sekitar kita. Scam, jangan takut. Saya tahu Tuhan akan memberikan hikmat buat saudara. Amin. Itulah problem kita. Kita tidak mengingat dan melakukan hal-hal yang Tuhan pedulikan. Nah, hal apa yang perlu kita kembangkan? Saya tidak mengatakan harus kita miliki ya. Tadi kita berbicara apa yang diperlukan untuk kita peduli. Hal-hal apa yang kita perlu kembangkan. Elemen apa yang kita perlu kembangkan. Pertama, hati yang berbelas kasihan. Saya katakan kita kembangkan. Setiap orang yang menjadi anak Tuhan ada hati yang dipenuhi belas kasihan. Masalah kita subside, kita tekan dengan hal 4 tersebut. Membuat kita tidak dipenuhi dengan belas kasihan lagi. Saya percaya kita semua punya hati yang berbelas kasihan. Tetapi karena pergumulan hidup, kekurangan, hati yang berbelas kasihan itu sudah di bawah. Kita hanya perlu kembangkan. Tuhan Yesus adalah Allah datang ke dunia. Dia selalu berbelas kasihan. Kita lihat Matius 15:32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dan dengan lapar nanti mereka pingsan di jalan. Ini cerita sebelum Yesus memberi makan 4.000 orang yang kedua kali. Sebelumnya ada 5.000 orang, ini yang 4.000 orang. Hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Kalau saudara baca firman Tuhan beberapa kali Tuhan Yesus hatinya digerakkan oleh compassion, belas kasihan. Matius 8 bagian lagi ketika dia menyembuhkan orang kusta digerakkan oleh belas kasihan. Ketika dia menyembuhkan sakit banyak orang di dalam Matius 14 belas kasihan. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, 2 orang buta digerakkan oleh belas kasihan. Ciri kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan sudah memberikan hati yang penuh belas kasihan. Sekarang di mana belas kasihan saya Pak ya? Saya mengerti, pergumulan hidup, persoalan hidup akan menekan belas kasihan kita sudah tidak ada lagi.
Saudara tahu bahwa Yesus mengajar. Tidak seterusnya Yesus mengajar. Tapi ada waktunya dia menyendiri dan berdoa. Dia mengajar lagi. Ada waktunya dia turun gunung. Dia bertemu dengan orang banyak, disitulah hatinya tergerak. Digerakkan oleh belas kasihan. Kalau saudara di gereja terus, tapi minggu depan jangan bolos. Kalau saudara di gereja terus, saudara tidak bisa melihat keluar, tidak terekspos kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara tidak pernah akan tergerak oleh belas kasihan. Setuju? Kapan terakhir saudara melihat orang miskin, orang yang membutuhkan di luar sana dan saudara tergerak? Saudara, sebelum COVID saya pernah ikutin kelas tentang mana ministry. Prakteknya saudara, kita dikirim dua grup. Pertama grup, saya ikut grup untuk membantu popo-popo yang mencari karton. Saudara kan banyak kan yang poin? Popo-popo yang cari karton, kardus itu kan. Dan kita harus terjun ke sana membantu. Ya, tipe orang Hongkong, saya lah gitu kan. Tapi itu bukan keperluan dia, saya tahu dia mampu ya kan. Tapi kita untuk merasakan bagian apa yang mereka lakukan. Dan kita membantu dia. Potong, lipat, siram air ya. Dan numpuk dan sebagainya. Ada satu grup lagi ditugaskan untuk merasakan bagaimana menjadi orang yang tidak mampu. Terbatas segala sesuatu. Grup yang lain menjadi pengemis. Ditugaskan di jembatan, sekarang jembatannya udah nggak ada kayaknya. Ya kan, udah nggak ada kan ya. Jembatan yang ke KFC situ. Sebelum turun sampai ke bawah, mereka harus mengemis di sana. Jadi mereka pakai baju yang kurang bagus, pakai hoodie gitu kan, berjongkok di sana, taruh sesuatu di situ. Dan mereka mengemis. Pulang-pulang mereka, gua dikasih $20, happy banget. Gua cuma dikasih $2 koin. Tapi yang penting kita merasakan. Kapan saudara tergerak oleh belas kasihan? Saya tidak suruh saudara hari ini terus saudara keluar mengemis ya. Tapi saudara harus terekspos dengan orang-orang seperti itu. Kapan terakhir saudara ketika datang ke gereja, pulang ke gereja, keluar saudara melihat dan hati saudara tergerak akan kesusahan seseorang. Jalan-jalan ke tempat-tempat kayak Samsuipo. Banyak orang miskin. Orang tiduran seperti seonggok daging saja. Mungkin saya tidak bisa memberi. Yang saya ingin katakan latih. Compassion. Belas kasihan dalam kehidupan saudara. Karena itu elemen yang akan menggerakkan saudara untuk memberi kepada orang-orang miskin. Amin. Ke gereja oke. Gereja oke. Hanya mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita bersama dalam lingkungan kerajaan surga. Visi itu harus diterjemahkan. Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia turun gunung. Bertemu dengan orang-orang lain. Belas kasihan yang sejati memungkinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus terekspos dengan orang-orang miskin yang membutuhkan. Belas kasihan datang dari apa yang kita lihat. Bukan saudara baca, bayangkan, ya miskin ya. Saudara dengar berita ya, tidak. Saya harus melihat belas kasihan yang murni, yang tulus itu akan timbul dalam kehidupan kita dan masuk semakin dalam. Amsal 14:21 mengatakan, dia yang menindas orang miskin menghina penciptanya. Tetapi ia yang berbelas kasihan kepada orang melarat memuliakan Tuhan. Sekali lagi. Dia yang menindas orang-orang miskin. Menindas berarti tidak peduli saudara. Bukan hanya saudara tendang orang itu dan itu. Bukan artinya itu. Menindas. Ketika di muka saudara terekspos, kalau tidak ada belas kasihan, saudara sudah menindas. Saudara melihat kebutuhan orang dan saudara tidak memberi, itu sudah menindas. Tetapi ia yang berbelas kasihan kepada orang-orang melarat, yang membutuhkan orang yang miskin, dia sedang memuliakan Allah. Amin. Berbelas kasihan adalah elemen pertama untuk kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Elemen kedua, apa yang diperlukan untuk kita peduli? Yang kedua, hati yang bersungguh-sungguh
Kolose 3:32 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan sudah memberi kita, ketika kita memberi bagian daripada Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang yang perlu, kita melakukannya kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah pelayanan kasih. Bersungguh-sungguh. Boleh ditampilkan kembali ayat tadi, ayat Galatia 2 ayat 10. Rasul Paulus, saudara, sungguh-sungguh dalam apa yang dikatakannya. Hanya kami harus tetap, saya akan ulang-ulang ayat ini supaya kita mengerti. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Bukan sekedar ngomong, saudara. Rasul Paulus bukan orang kaya. Dia melayani. Saudara tahu bahwa Rasul Paulus melayani? Tidak dapat sponsor dari ICA. Tidak dapat sponsor dari organisasi misi. Dia melakukan pelayanannya dengan bekerja sebagai pembuat tenda untuk biaya mission tripnya. Pengembaraannya melayani di kota-kota dengan biaya sendiri. Tapi dia katakan, itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Turun di bawah Kisah Para Rasul 24:17. Beberapa tahun kemudian. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem. Setelah dia berjanji, mengingat, sungguh-sungguh melakukannya. Dia membawa pemberian pelayanan kasih itu ke Yerusalem. Untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Untuk kita peduli tidak hanya perlu belas kasihan, tetapi kita punya hati yang sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Sungguh-sungguh melakukannya. Makanya kalau saudara baca firman Tuhan di dalam surat-surat Rasul Paulus, begitu kental doktrin keselamatan, tetapi saudara baca, ini ngapain pula Rasul Paulus ngomong mengambil dana, mengambil pemberian di sana, di sini. Titus disuruh mengambil dan memberikan kepada jemaat kudus di Yerusalem. Itu bagian daripada Injil yang diterjemahkan tidak hanya dari otak ke hati, tapi ke tangan. Saya mengerti? Injil tidak di sini, terus kita keluar dari argumen-argumen. Oh, saya paling hebat, kebenaran firman Tuhan. Hati saya beriman. Iman. Kebenaran, pengertian saudara diterjemahkan ke dalam tangan saudara. Amin. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus mengerti, sehingga dia bisa mengatakan, lebih baik, lebih berbahagia, lebih penuh sukacita memberi daripada menerima. Di bagian lain mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kami, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah kristalisasi daripada kehidupan Paulus yang mengerti firman Tuhan, Injil Tuhan, keselamatan Tuhan dari apa yang dilakukannya. Bersungguh-sungguh. Amin. Apa yang diperlukan lagi untuk kita peduli? Yang ketiga, hati yang murni. Ada yang namanya murni di sini? Ada. Enggak banyak kan? Satu, murni. Tapi semuanya punya hati? Oke. Semuanya punya hati. Hati yang sudah diperbarui oleh Kristus. Harus memiliki hati yang murni dan tulus. Firman Tuhan mengatakan, jika sekiranya ada di antara kamu seorang miskin yang tadi kita baca. Ayat 10 mengatakan, berilah kepadanya dengan senang hati dan rela, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala. Wah, luar biasa. Semakin saudara memberi, semakin saudara diberkati. Untuk memberi lagi. Makanya Paulus bisa mengatakan, lebih sukacita berbahagia memberi daripada menerima. Karena dia tahu, ketika saya memberi, happy. Karena dia ada pengharapan Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi. Amin. Hati yang murni. Di dalam 2 Korintus 6:9 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai. Hendaklah masing-masing memberikan
menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati. Atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tunggu dulu. Kalau saudara memberi, saya tidak berkhotbah di sini hari ini, tema khotbah hari ini, mengingat orang miskin untuk saudara memberi. Pak, hari ini tolong kasih orang miskin ya. Tidak, saudara. Saya ingin katakan sejenak, saudara. Hari-hari ini kita memberi, saya mulai. Pada gereja mula-mula, orang memberi kepada orang miskin yang membutuhkan, janda, yatim piatu pada tingkat personal, saudara. Dia memberi, keluarga saya memberi, personal. Hari-hari ini, kalau ada fakir miskin, orang-orang miskin, sekian juta di Indonesia, di Hong Kong, itu nanti pemerintah yang urus. Betul pemerintah yang urus, karena pemerintah memakai uang pajak daripada masyarakat. Yang saya ingin katakan, bagi orang Kristen yang mengenal Kristus secara pribadi, pemberian kita juga harus pribadi. Tingkat pribadi. Kalau saudara sudah memberi, jangan lapor ke saya. Itu urusan saudara dengan Tuhan saudara. Yang sudah mengasihi saudara, menyelamatkan saudara, memberi bahkan hidupnya bagi saudara. Amin. Memberi dengan sukarela, tanpa paksaan, semampu saudara. Seperti jemaat di Makedonia. Amin. Jangan pakai alasan yang tadi 4 gambar itu. Saya sengaja ambil gambar itu supaya saudara mengingat. Scam, Pak. Saya termasuk orang miskin juga, Pak. Saya sangat khawatir, Pak, masa depan saya. Biasa itu alasan kita tidak memberi, kan? Dan tanpa saudara-saudara adalah orang yang serakah. Hilangkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara diberkati. Miliki hati yang penuh belas kasihan. Hati yang murni. Hati yang rela untuk memberi. Amin. Nah, tolong kasih slide yang terakhir, 2 terakhir. Kesimpulan, 2 terakhir. Mengapa kita harus membeli? Karena Allah peduli kepada orang miskin. Perjanjian lama, Tuhan Yesus peduli. Karena kepedulian kita adalah tindakan kasih. Saudara diselamatkan kasih, hidup dalam kasih, kasihlah yang harus keluar dari kehidupan saudara. Salah satunya pelayanan kepada orang miskin, janda, yatim piatu. Saya senang sekali ketika kita mission trip, saudara, yang ikut mission trip terakhir ke Malang. Kita tidak bisa membawa banyak barang dari Hong Kong, kan? Saya suruh Pak Anto belikan. Dan kita kirim dana beli alat-alat sekolah untuk yatim piatu di sana. Untuk bahkan kita pergi ke tempat yang saya boleh katakan double handicap. Sudah mereka yatim piatu dan mereka cacat. Sudah yatim piatu, mereka cacat. Saudara yang ikut ke sana pasti luar biasa. Bukan mereka saja diberkati, kita semua diberkati ketika kita memberi. Kita memberikan hanya peralatan kantor, tas-tas, saya nggak tahu berapa harganya Pak Anto yang sediakan, dan pensil dan sebagainya, dan makanan kecil. Mereka luar biasa sukacitanya. Saudara, kita memberi dengan kasih. Itu adalah pelayanan kasih. Yang kedua, kita belajar apa yang diperlukan untuk kita peduli. Hati yang penuh belas kasihan. Katakan, kamu harus punya hati yang belas kasihan. Katakan lebih kencang lagi, kamu harus bersungguh-sungguh. Lebih kencang lagi, harus punya hati yang murni. Amin. Saudara tidak usah mencari ini. Saudara sudah punya karena Yesus hidup dalam saudara. Saudara hanya perlu mengembangkan lebih dekat dengan Tuhan, melihat hati Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, semuanya akan timbul kembali. Belas kasihan, bersungguh-sungguh, dan hati yang murni. Nah, saudara, hari ini visi pertama, mengingat akan orang miskin. Saya akan tutup dengan 2 ayat, saudara. Ini yang membuat saya gemetaran semalam. Di dalam Kisah Para Rasul 9:36 mengatakan, di kota Yope tinggal seorang pengikut Yesus dalam bahasa Aram bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Tabita ada sebut Dorcas. Makanya saya ada nama baptis, ada Tabita, ada Dorcas, sebenarnya orang yang sama. Oke. Perempuan itu selalu berbuat baik kepada orang lain dan sering menolong orang miskin.
Saya kasih judul di atas, siapakah saya? Apakah saya mau selalu akan diingat sebagai orang yang selalu berbuat baik dan sering menolong orang miskin? Saya menemukan ayat ini bukan kebetulan, namanya perempuan juga, saudara. Dan saudara semua di sini adalah perempuan. Saya menantang saudara. Apakah saudara ketika meninggalkan dunia ini, enggak sekarang, jangan. Apakah akan diingat selalu berbuat baik? Karena firman Tuhan ini harus dilakukan, saudara, jangan meninggalkan dunia dulu ya. Selalu berbuat baik kepada orang lain dan sering menolong orang miskin. Kembalikan kepada saudara pertanyaan ini. Yang kedua, next, apakah saya? Perhatikan, lalu Cornelius memandang malaikat itu, dia bertemu dengan malaikat, dengan takut dan bertanya, ada apa Tuhan? Malaikat itu menjawab, Allah berkenan kepada doa-doamu, dan semua bantuanmu untuk orang miskin. Di mata Tuhan, kedua hal itu sudah menjadi suatu persembahan yang menyenangkan hati Bapa. Doa-doa kita, bantuan kita untuk orang miskin menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bicara saudara mendirikan yayasan untuk menyenangkan hati Tuhan, membantu. Secara pribadi saya katakan, seperti jemaat mula-mula, tingkat pribadi. Di desa saudara, di sekitar saudara orang miskin, itu menyenangkan hati Tuhan karena saudara anak Tuhan. Ayat berikutnya, lihat baik-baik. Sama, terjemahan lain. Cornelius menatap malaikat itu dengan takut dan dia berkata, ada apa Tuhan? Dia melihat malaikat, sosok yang ilahi. Jawab malaikat itu, semua doamu sama. Dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Wah, saudara ingin diingat Tuhan? Tidak hanya menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ketika saudara berbuat seperti Cornelius bagi orang-orang miskin, Tuhan ingat saudara. Dari antara 8 miliar manusia, Tuhan mengingat saudara. Firman Tuhan Galatia 2 ayat 10 mengatakan, hanya Rasul Paulus mengatakan, kami harus mengingat orang-orang miskin. Dan aku ingin melakukannya. Ketika saudara mengingat orang miskin dan melakukannya, Tuhan mengingat saudara. Saya menemukan kata dua, mengingat. Kalau kita mengingat orang miskin artinya peduli dan melakukannya, menyenangkan hati Tuhan. Sampai ke hadirat Tuhan dikatakan. Dan Allah mengingat saudara. Saudara-saudara, Allah mengenal kita semua. Allah tahu kita semuanya sebagai anak Allah. Nama kita di telapak tangan Allah, amin. Karena darah Kristus gembala agung kita sebagai perantara kita. Tapi ayat ini lebih lagi. Seakan-akan sepertinya, oh anak saya Jonathan dan Marco gitu kan. Saya tahu, saya ingat, ya kan masa lupa anak sendiri. Tuhan tidak akan lupa dengan kita di dalam darah Kristus kan. Tetapi ada satu ekstra lagi, Allah mengingat kita ketika kita melakukan sedekah dan membantu orang-orang miskin. Wah, luar biasa. Dan sekian banyak orang percaya, itu menyenangkan hatinya ketika saudara melihat orang-orang miskin, membantu orang miskin dengan kapasitas saudara, kerelaan hati saudara, kemampuan saudara, sepeser, 2 peser, 1.000, 2.000. Tuhan mengingat saudara. Saudara perlu diingat siapa? Tidak perlu diingat Pak Hari. Tidak perlu diingat ICA, nama saya terpampang di plakat ICA, menyumbang ICA, tidak perlu itu. Ya, orang membantu ICA, di awal-awal kebesaran ICA, namanya terpampang, menyumbang. Enggak perlu. Yang penting saudara diingat oleh Tuhan. Apa yang diharuskan? Dimulai dengan mengingat akan orang miskin dan bersungguh-sungguh melakukannya. Saya sudah menjabarkan mengapa kita harus peduli dan apa yang harus dipedulikan. Ayat terakhir ini berbicara banyak, semalaman saya sampai gemetaran saya mendengar ini.
Saya melihat ini. Saya hanya menemukan dan saya lihat terjemahan lain. Untuk diingat Tuhan saudara, jangan usaha diingat oleh manusia. Ketika saudara melakukan, apa yang saudara lakukan dengan telapak tangan kanan, jangan sampai diketahui telapak kiri. Apa yang saudara lakukan tidak perlu diketahui orang. Perlu diketahui Tuhan dan Tuhan menjadi senang dan mengingat saudara. Apa yang bisa saudara lakukan hari-hari ini? Saya tahu 4 hal itu akan membuat kita tidak melakukan apa-apa. Tapi saya berbesar hati, saya bersyukur jemaat ICA, walaupun dalam pergumulan, permasalahan, ada saja orang melapor kepada saya. Membantu ini, membantu itu, membantu ini, membantu itu. Selalu akan banyak orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kehidupan kita. Amin. Lakukan ketika Tuhan memberkati saudara. Tuhan, saya dapat bonus. Kok nggak ada amin sih? Saya nggak bilang, Pak Ari kasih bonus. Saudara aminkan juga belum tentu terjadi. Tuhan memberi saya bonus. Kerajaanmu datang, jadilah kehendakmu. Amin. Ketika Tuhan memberikan bonus kepada saudara, entah dari mana, entah berantah, pokoknya datang dari Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan ingin saudara lakukan. Amin. Ingat hari ini, ingat orang miskin. Supaya saudara diingat di surga. Saat ini Tuhan mengingat saudara ketika saudara melakukannya. Firman Tuhan melakukannya. Tuhan, bukan hanya Paulus menuliskan, tetapi malaikat Tuhan menjelaskannya. Amin. Saudara siap untuk melakukan kebaikan bagi Tuhan? Mulai dengan melakukan di sekeliling kita. Amin. Inilah visi kerajaan surga. Bukan hanya kita mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran, dan kita menjadi sangat ahli dalam firman Tuhan, tetapi melakukannya. Amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri.